Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami di sini dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kami terkait dengan studi kasus jalan global praktik baik dengan kegagalan jalan di Bogor. Dengan dosen pengampu yaitu Guru Anatomi Universitas Sumatera SNM dan beberapa anggota kami yaitu Zahra Zafira Hayati, Dia Hikmah, Muraziza, Febenda Diva Utama, Devian Aris Saputra, Muhammad Amir dan saya sendiri. Di sini ada beberapa pembahasan kami yaitu terkait dengan latar belakang, perancangan dan bisnis global, perkembangan informasi CRM, dan implementasi, studi kasus terbaik praktik proyek sharing global, studi kasus kegagalan sharing global, perbandingan faktor puas dan kegagalan, pengaruh teknologi data dan sumber daya manusia, integrasi dari perusahaan Indonesia, dan yang terakhir keseluruhan cara. Dimana ada latar belakang. Di sini teknologi kita mendorong perubahan besar dalam cara perusahaan mengolah hukum tanah. Di tengah persaingan global, perusahaan harus mengalami prevensi pelanggaran secara akurat dan memberikan layanan eksklusif secara personal. Customer Relationship Management menjadi pendekatan strategi yang mengintegrasikan teknologi informasi, analitik data, dan proses bisnis untuk meningkatkan nilai pelanggan yang panjang. Perusahaan global kini memanfaatkan data, AI, dan sistem workplace untuk menggunakan CRM dalam promosi produk, segmentasi, hingga layanan penjual. Cara efektif terbukti meningkatkan kualitas, atensi, dan efisiensi operasional, seperti keberhasilan Amazon dan juga Starbucks. Namun, tidak semua implementasi CRM itu berhasil, seperti Nike, Vodafone, dan juga Hershey pernah mengalami kegagalan akibat integrasi data buruk, kurangnya pelatihan, ketidaksiapan organisasi, dan keputusan manajer yang tidak tepat. Hal ini menegaskan bahwa CRM bukan hanya proyek lagi, tapi juga transformasi organisasi. Besar peran CRM dan adanya kasus berhasil dan gagal, kajian mendorong keperluan agar perusahaan mengalami pelanggaran dan kunci dalam implementasi CRM. Berarti ada peran CRM dalam bisnis global, di mana customer relationship management berperan penting dalam mendukung operasional bisnis global dengan membantu perusahaan mengalami kebutuhan pelanggan di berbagai negara. Melalui pengumpulan dan analisis data lintas wilayah, CRM memungkinkan penyusunan strategis layanan yang sesuai dengan praktis, budaya, bahasa, dan kebiasaan pelanggan. CRM juga mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi global seperti email, media sosial, chatbot, dan sistem berbasis cloud sehingga pelanggan dapat memperoleh layanan yang kapan saja. Selain itu, CRM meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pelayanan jual yang responsif, program loyalitas internasional, dan pengelolaan keluhan secara pusat. Dengan pengumuman melakukan segmentasi pasar internasional dan merancang kampanye pemasaran di tempat sasaran, CRM menjadi strategi inti memperkuat hubungan dengan pelanggan serta meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Selanjutnya adalah berdasarkan informasi CRM, di mana pertama ada dukungan manajemen pusat. Terlibatkan pimpinan dalam mendukung peran CRM menjadi faktor penting bagi keberhasilan. Dukungan ini mencakup penggunaan anggaran, pengambilan keputusan, strategis, hingga pengawasan selama proses pelaksanaan. Yang kedua ada budaya berorientasi pelanggan, di mana agar CRM dapat mencapai tujuan yang diharapkan, perusahaan harus menumbuhkan budaya yang menempatkan pelanggan sebagai fokus utama. Yang ketiga ada pengelolaan data pelanggan yang berkualitas, di mana data pelanggan yang lengkap dan akurat menjadi fondasi keberhasilan CRM. Informasi mengenai data pelanggan, lewat transaksi, preferensi, hingga tingkat kepuasan harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan dalam proses analisis. Yang keempat ada integrasi sistem teknologi informasi, di mana teknologi berperan penting dalam mendukung operasional CRM, terutama dalam pemrosesan dan juga pengawasan informasi pelanggan. Yang kelima ada pelatihan partisipasi karyawan, di mana karyawan sebagai pengguna utama sistem CRM harus memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi dan menawarkan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Yang keenam ada strategi dan proses bisnis yang terarah, di mana implementasi CRM akan lebih efektif jika didukung oleh strategi yang jelas serta berbagai proses yang selaras dengan tujuan perusahaan. Yang terakhir ada evaluasi pengembangan kerja, di mana evaluasi internal menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana cara memberikan dampak terhadap bisnis, dan pengurangan tersebut dapat dilakukan melalui indikator seperti peningkatan penjualan, retensi pelanggan, preferensi biaya personal, dan serta kualitas kerja. Ada kegagalan informasi CRM, di mana ada berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30-70% proyek customer relationship management mengalami kegagalan. Hal ini baik dipicu oleh kurangnya pengalaman terhadap kebutuhan bisnis, kesalahan dalam proses eksekusi, serta minimnya kebutuhan dari pengguna. Banyak perusahaan telah menginvestasikan anggaran yang besar untuk sistem CRM dengan harapan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan efisiensi penjualan, serta memperoleh kualitas layanan. Namun, tidak sedikit bisnis yang gagal memakai CRM secara penuh karena pengawas strategi yang tidak tepat. Beberapa perusahaan umum dalam informasi yang diperlukan dilakukan BPKM. Pertama, ada kurang pelatihan bagi pengguna CRM. Yang kedua, tidak menggunakan data pelanggan secara manual. Yang kedua, CRM yang tidak sesuai kebutuhan bisnis, minimal dari pengguna dan organisasi. Jadi ada sudut Amazon terhadap personalisasi data. Amazon mengumpulkan data pelanggan secara mendalam untuk membangun pengalaman belanja yang sangat personal. Data seperti rawat pencarian, produk yang pernah dilihat, hingga pola transaksi diolah untuk menampilkan rekomendasi yang relevan dan mendorong pembelian tambahan. Tampilan berada yang berbeda untuk tiap pengguna serta email marketing yang terarah. Juga bagian cara Amazon bekerja menjadi keterlibatan pelanggan. Pengguna chatbot dan sistem otomatis juga mempercepat layanan, menciptakan pengalaman yang konsisten dan efektif. Integrasi data personalisasi dan layanan cepat inilah yang memperkuat kualitas pelanggan. Jadi ada Starbucks terkait dengan loyalitas dan program membership, di mana Starbucks membangun cara yang kuat melalui program Starbucks Reward dan di mana pelanggan menemukan poin untuk tetap dengan berbagai kebutuhan. Semua terhubung melalui aplikasi yang menyediakan pembayaran digital, pemesanan online, dan pesan. Data pelanggan digunakan untuk memberikan promo dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Tambah strategi emosional branding seperti minuman, musiman, dan konten personal. Starbucks berhasil menciptakan pengalaman konsisten dan hubungan emosional membuat masyarakat ini. Setelah itu TTGB, di mana cara operasional untuk pelayanan klik dan after sale, di mana TTGB menawarkan sistem cara operasional untuk mengolah transaksi pelanggan klik dan juga layanan kedua. Sistem ini mengintegrasikan order service, penjadwalan tujuan SLA dan kebutuhan suku cadang secara terpusat.
CRM juga terhubung dengan sistem internal sehingga data kendaraan, riwayat perawatan, status kerja bengkel, dan permintaan pelanggan dapat diproses secara konsisten dalam seluruh unit. Integrasi tersebut membantu memastikan respon after sales lebih cepat dan informasi pelanggan lebih akurat. Selanjutnya ada kegagalan cara Nike tentang informasi sistem. Dimana pada tahun 2000 Nike memutuskan untuk menerapkan sistem manajemen rantai pasokan yang lebih canggih dalam kemampuan menggunakan permintaan pasar secara berperan. Pada saat yang sama, Nike dalam proses implementasi SPRP, namun perusahaan menemukan banyak hasil perkiraan penggunaan tidak memadai untuk kondisi pasar yang saat dinamis. Hal ini mendorong Nike untuk mengadopsi penerapan baru bernama AI2 yang memungkinkan perusahaan merespons perubahan pasar sepatu secara lebih cepat. Melalui penggunaan sistem ini, Nike dapat menjatuhkan produksi sesuai kebutuhan terbaru dan memperkenalkan produk hanya dalam 1 minggu, bukan 1 bulan seperti sebelumnya. Jika strategi ini berhasil, manfaat yang diperoleh Nike yang akan sangat signifikan seperti berkurang produk yang tidak diinginkan, pengurangan inventaris, serta peningkatan produksi untuk model sepatu yang sedang mengalami penekanan strategi. Dan itu ada kegagalan cara Vodafone terkait dengan soal data mismanagement, di mana Vodafone merupakan salah satu perusahaan mengalami kegagalan dalam informasi sistem customer relationship management yang berdampak pada kerugian besar bagi perusahaan yang mencapai 59 juta. Berkantor pusat di New Bury, Inggris, Vodafone adalah perusahaan yang berlokasi terkemuka di Eropa dan Afrika. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk dan layanan untuk lebih dari 300 juta pelanggan seluruh dan 20 juta pelanggan broadband tetap di 21 pasar serta 48 pasar mitra. Pada tahun 2012, Vodafone memulai proyek teknologi informasi berskala besar untuk mengonsolidasikan sistem CRM ke dalam satu platform, yaitu Siebel CRM. Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif besar perusahaan untuk memuaskan dan menstandarkan sistem serta proses bisnis di seluruh grup Vodafone. Jadi mana menurut kami kasus kegagalan CRM ini pada Vodafone menunjukkan bahwa kegagalan pengolahan data pelanggan dapat memicu dampak sistemik yang sangat serius. Sangat kecil dalam migrasi data dapat meluas menjadi kerugian finansial, hilang kepercayaan pelanggan, serta sanksi regulator. Itu ada kegagalan CRM asli yaitu tentang kesalahan analisis pelanggan. Memang kegagalan sistem CRM biasanya berakar dari dua kesalahan kritis dalam implementasi ERP secara keseluruhan, yaitu memperpendek fase pengujian serta penerapan tanggal pemutusan atau cutover yang tidak realistis. Kisah ini bermula pada 1990 ketika Resi memulai proyek besar untuk memperbaiki lingkungan yang terfragmentasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Implementasi 3 sistem tersebut pada awalnya diharapkan dapat meningkatkan perencanaan, peramalan, efisiensi dan pemenuhan pesanan secara signifikan. Namun sejak awal operasinya dibebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Kesalahan permintaan yang berkondisi yaitu penjatuhan implementasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan, tekanan waktu berat deadline G2K, dan menggantikan sistem besar sekali untuk menggunakan tes integrasi, dan terakhir mengabaikan kesiapan organisasi dan penggunaan. Itu ada perbandingan faktor keberhasilan juga kegagalan. Cuma perbandingan antara keberhasilan dan kegagalan CRM memberikan gambaran yang sangat berharga bagi saya. Di sini ada perbandingan faktor keberhasilan dan kegagalan. Cuma perbandingan antara keberhasilan dan kegagalan CRM memberikan gambaran yang sangat berharga bagi perusahaan yang ingin menggunakan pengolahan hubungan pelanggan. Menurut kami mengalami krisis ini bukan hanya membantu perusahaan menghindari kesalahan, tapi juga menunjukkan langkah apa saja untuk membawa posisi dalam implementasi CRM. Keberhasilan Amazon, di mana kami membandingkan keberhasilan Amazon dan juga kegagalan Vodafone. Di mana untuk keberhasilan Amazon sendiri terdiri dari penggunaan data pelanggan Salesforce, kedua rekomendasi perusahaan meningkatkan pasar, dan terakhir loyalitas meningkatkan manajemen ke Manpower. Itu ada kegagalan Vodafone, di mana migrasi data tidak siap dan integrasi sistem bermasalah. Yang kedua ada gangguan layanan yang merusak pengalaman pelanggan, dan yang terakhir reputasi perusahaan terdampak negatif. Selanjutnya ada pengaruh teknologi data dan sumber daya manusia, di mana dalam proses secara modern teknologi data dan sumber daya manusia merupakan tiga elemen yang sangat berbentuk. Teknologi seperti cloud, analytik, dan otomatisasi memang menjadi fondasi utama, tetapi keberhasilan dapat ditentukan oleh kualitas data dan performa SDM. Cara yang akan efektif apabila ketika aspek ini jalan dengan selaras. Jika salah satu diabaikan, maka manfaat CRM tidak dapat tercapai meskipun investasi teknologi sudah besar. Sisi ada teknologi, di mana meliputi dari cloud, analitik, dan otomatisasi membantu layanan profesional dan integrasi informasi. Namun gagal bila sistem tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun produknya. Yang kedua ada data, di mana data yang berkualitas mendukung informasi dan juga segmentasi dan juga keputusan berbasis seperti masalah tubuh jika data tidak lengkap, tidak konsisten, dan atau tidak terintegrasi. Dan terakhir ada SDM, di mana kalian, komunitas dan juga budaya pangan adalah kunci. Kegagalan sering terjadi karena organisasi yang berfokus pada software tanpa pengetahuan proses dan juga praktik. Selanjutnya ada informasi bagi perusahaan di Indonesia. Pertama, pengolahan data pelanggan yang akurat dan sangat integrasi. Di mana data pelanggan yang lengkap, terstruktur dan mudah diakses memungkinkan perusahaan untuk menganalisis perilaku pelanggan, pasar, dan mengoperasi layanan. Dengan data yang dikelola dengan baik, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran, tetap menawarkan promosi yang relevan dan meningkatkan kualitas interaksi dengan pelanggan. Yang kedua ada integrasi sistem dan kesiapan teknologi menjadi pertama. Sistem CRM harus sesuai dengan infrastruktur perusahaan, mendukung operasi real time dan melalui uji coba yang sangat matang. Yang ketiga ada manajemen perubahan dan perhatian karyawan yang sangat penting. CRM bukan hanya sekedar perangkat teknologi, tapi juga proses bisnis menimbulkan interaksi manusia. Dimana karyawan perlu data akan memiliki tujuan sistem dan cara penggunaannya dan bagaimana manfaat data untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang terakhir ada fokus pada pengalaman pelanggan menjadi integrasi CRM. Di mana sistem yang efektif dapat meningkatkan kualitas, retensi, dan kepuasan pelanggan. Di mana perusahaan perlu menempatkan pelanggan sebagai pusat strategi dengan layanan yang personal, sesuai cepat terhadap peluang dan konsistensi layanan di berbagai kanal. Terakhir ada kesempatan saran, di mana CRM merupakan pelaksanaan strategi yang berperan dalam perpatuhan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pelanggan, efektivitasnya saat dipengaruhi oleh pengolahan data yang baik, penggunaan teknologi yang sesuai, serta membangun sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem.
Sebuah secara langsung membuktikan bahwa situs integrasi yang solid dapat menghadirkan layanan yang lebih profesional bagi pelanggan. Sebaliknya, pengalaman Vodafone menunjukkan bahwa kesalahan dalam migrasi dan integrasi sistem dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan data pelanggan dikelola dengan tepat. Sistem CRM terhubung dengan proses bisnis yang ada, serta karyawan dibekali pelatihan yang memadai. Dengan komitmen manajemen dan kerjasama seluruh departemen, maka CRM dapat menjadi alat untuk memperkuat loyalitas pelanggan dan meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Itu saja terkait dengan presentasi kami dari kelompok 1, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.